Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Muhammad Reza El-Haj dengan NIM C1L0 2010. Sini saya akan menyampaikan media pembelajaran saya, yaitu tentang media display untuk pembelajaran peserta didik. Lanjut ke pembahasan media. Yang pertama yaitu ada nama media, yaitu media display. Yang kedua ada fungsi media itu sendiri. Yang ketiga yaitu bahan-bahan yang saya gunakan dalam pembuatan media yang saya buat. Yang keempat ada teknik pembuatan media yang saya buat. Dan yang terakhir yaitu ada cara penggunaan media yang saya buat. Lanjut ke nama media dan juga pengertian dari media display itu sendiri. Apa sih media display? Ya, jadi media display merupakan jenis bahan ajar atau media yang berisikan materi dan juga gambar yang ditampilkan di dalam kelas tanpa menggunakan proyeksi. Bahan ajar itu sendiri memiliki karakteristik tersendiri karena bahan ajar display ini terbuat dari tulisan dan juga gambar sehingga penyampaian materi dapat disampaikan secara maksimal. Dan media display ini ditulis tangan dan kemudian akan disampaikan ke para peserta didik. Dan gambar di samping itu merupakan contoh dari media display. Lanjut ke fungsi media display itu sendiri. Fungsi yang pertama yaitu dapat meningkatkan pemahaman kepada siswa tentang materi yang saya bawakan, yaitu tentang uang. Yang kedua, siswa dapat belajar melaksanakan pembelajaran sesuai dengan konteks. Di sini artinya siswa akan lebih fokus dan lebih akan memahami tentang uang tersendiri. Yang ketiga yaitu sebagai bahan ajar untuk para siswa, bukan sebagai bahan evaluasi. Artinya di sini para siswa akan lebih memahami tentang materi karena media yang saya gunakan itu lebih memfokuskan untuk pemahaman siswa. Yang terakhir yaitu dapat menanamkan kebiasaan tertentu. Artinya di sini kemungkinan siswa akan mempraktekkan ilmu atau media yang sudah saya sampaikan. Lanjut ke bahan dan cara pembuatan media. Bagaimana sih cara membuat media display yang saya buat? Yang pertama yaitu ada bahan, di mana saya menggunakan yang pertama kertas asturo, yang kedua yaitu gunting, yang ketiga yaitu lem, yang keempat yaitu uang, dan yang terakhir yaitu gambar yang akan saya pasang di media saya. Adapun cara pembuatan atau teknik yang saya gunakan, yang pertama yaitu saya akan menentukan topik yang akan saya sajikan dalam media display yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan topik atau materi yaitu tentang uang. Yang kedua yaitu saya akan menentukan fungsi pembelajaran media terhadap pembelajaran para peserta didik atau siswa. Yang ketiga atau yang selanjutnya yaitu saya akan menentukan rincian materi yang akan saya sajikan. Yang selanjutnya saya akan mempersiapkan kertas asturo sebagai bahan untuk media itu untuk bahan tampilan materinya. Yang terakhir yaitu saya akan mempersiapkan gambar materi atau gambar yang sesuai dengan materi, dan kemudian saya akan menempelkannya di kertas asturo yang kemudian saya akan tampilkan untuk pembelajaran para siswa seperti itu. Lanjut ke penggunaan media yang telah saya buat. Yang pertama yaitu persiapan, di mana persiapan diri atau persiapan saya sendiri sebelum mengajar dan mempersiapkan tema atau materi yang akan diajarkan. Artinya di sini saya mempersiapkan dengan begitu rapi, dengan begitu matang, agar nantinya materi yang akan disampaikan juga akan siap untuk disampaikan. Yang kedua yaitu saya akan menyiapkan display dan menggantung media tersebut di depan kelas atau bagian yang mudah dilihat oleh peserta didik agar nantinya saat saya mengajar tidak ada kesulitan dalam memerhatikan untuk para peserta didik. Yang ketiga yaitu saya akan menempel, di mana saya akan menempelkan judul atau materi yang akan dipelajari oleh para peserta didik. Yang selanjutnya yaitu penjelasan, di mana saya akan menjelaskan mengenai materi yang akan dipelajari, yaitu di sini saya mengambil tentang materi uang.
Yang terakhir yaitu penjelasan rinci, di mana saya akan menjelaskan secara rinci dan sistematis materi uang tersebut mulai dari awal hingga akhir sesuai dengan urutan materi yang telah saya siapkan. Ya mungkin sekian, mohon maaf jika ada kesalahan dari saya karena kesalahan datangnya dari saya pribadi dan juga kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.